ini yang namanya salah profesi. Seharusnya dokter itu mengobati orang sakit, bukan meneliti benda mati ya. Kayak gini. Mencari adisi atau kemudian dia merangkai. Ketika dia merangkai, nah seperti itu. Saudara Ali pernah mendengar mesin poligraf ya? Pernah? Ya, lie detector ya. Ya, itu istilah lie detector. Ya. Bagaimana penjelasan Ali hubungan dengan lie detector? Apakah lie detector seakurasi yang saudara Ali sampaikan? Nah, memang itu ada dua alat yang berbeda. Kalau lie detector atau kan masuk ke ahlian saya. Iya. Jadi saya ingin menjelaskan yang mulia. Kalau lie detector itu yang dilakukan analisis itu adalah detak jantung yang berkaitan dengan hormon. Jadi seseorang berbohong, itu akan ada hormon yang keluar yang mulia, namanya kortisol, hormon cemas dan adrenalin serta noradrenalin. Nah itu kemudian akan memacu jantung yang mulia. Nah itulah yang kemudian dibaca oleh poligraf atau lie detector. Jadi, nah oleh karena itu mengapa lie detector itu pada penjahat yang sudah kawakan, dia bisa melakukan rekayasa yang mulia. Karena dia sudah tahu. Gitu. Iya, karena dia sudah tahu bahwa saya kalau lie detector, maka saya akan makan sesuatu yang membuat kortisol, adrenalin, dan noradrenalin itu nggak naik yang mulia, sehingga tidak memacu. Atau dia akan melakukan sebuah stimulasi tertentu, ada langkah-langkah afirmasi tertentu yang membuat kortisol itu nggak naik, sehingga dia lolos lie detector. Tapi yang mulia, kalau yang namanya facial action coding system itu nggak bisa bohong ya mulia. Karena yang bicara itu bukan verbal yang ada pada yang disampaikan, ya, tetapi otot wajah itu sendiri yang bicara. Ya. Kita bisa lanjut pada topik yang nanti bisa kembali kalau menurut aku kita perlukan ya. Ini kembali ke soal perilaku ya, yang juga merupakan keahlian saudara kan ya. Saya akan menyampaikan suatu fakta ya, saudara Ali ya. Ada fakta bahwa Joko Widodo itu pernah memperlihatkan ijazahnya itu, ya, ijazah S1-nya itu di kediamannya dengan mengundang wartawan. Ingat ya fakta itu, kira-kira bulan April tahun lalu lah ya. Terus di kediamannya itu, namun kemudian beliau melarang dengan keras melakukan pemotretan ya. Nah, saudara sebagai ahli neuroscience ya, bisa menganalisis perilaku seperti ini itu apa, perilaku apa itu sebetulnya, menunjukkan apa kok tidak mau transparan gitu. Itu dalam ilmu neuroscience behavior itu namanya ada dua istilah, namanya cognitive dissonance dan transparency illusion atau ilusi transparansi. Nah, Pak Joko Widodo itu melakukan hal tersebut. Dalam asli cognitive dissonance itu dia menggunakan power sebagai mantan presiden yang masih dihormati dan kemudian dia melakukan pemilihan terhadap siapa-siapa yang masuk ke rumahnya untuk diperlihatkan ijazah yang diklaim sebagai ijazah. Ya. Soal ini ilustratif transparan itu penjelasannya bagaimana? Cognitive dissonance dulu. Oh ya. Ya. Jadi dia yang digunakan sebetulnya adalah bagaimana situasi itu memanipulasi sekitar 25 wartawan yang masuk untuk kemudian wartawan tersebut itu ketika keluar dia menyampaikan bahwa mereka sudah melihat ijazah. Itulah disebut sebagai cognitive dissonance, kebingungan kognitif. Orang menjadi bingung, buyar lagi yang masyarakat di luar. Ya kan ada, tapi dari mana dia tahu ada ijazah? Ya dari orang-orang yang boleh masuk tersebut. Sementara kita tidak pernah tahu yang terjadi di dalam, apakah betul yang bersangkutan itu betul-betul menunjukkan ijazah, ataukah orang-orang itu diberikan skrip untuk kemudian ketika keluar, dia disuruh berkata bahwa dia sudah melihat ijazah tersebut. Itulah yang namanya secara neuroscience namanya cognitive dissonance. Kedua adalah transparency illusion atau ilusi transparansi. Jadi ilusi. Jadi masyarakat Indonesia dengan adanya wartawan yang diminta masuk
kemudian wartawan itu diminta juga setelah keluar itu menyatakan bahwa mereka sudah melihat ijazah, kita seluruh masyarakat itu diberi ilusi bahwa beliau sudah transparan loh, sudah menunjukkan loh gitu ya. Itu yang disebut sebagai ilusi, dan itu adalah ilmu perilaku yang merupakan sebuah ilmu manipulasi gitu. Ya. Nah, apakah penjelasan yang sama juga berlaku untuk peristiwa di Polda Metro Jaya ketika para peserta gelar perkara itu hanya ditunjukkan 5 menit tapi tidak boleh pegang dan tidak boleh foto? Apakah penjelasan saudara Ali sama dengan peristiwa itu? Sama persis, ditambah satu lagi yang namanya cognitive overload. Ya, ini kalau yang terjadi di Polda Metro Jaya ya. Karena jadi ada 3. Pertama adalah cognitive dissonance. Karena dari antara peserta yang hadir pada gelar perkara khusus yang mulia, itu ada seseorang yang kemudian menyatakan bahwa saya melihat ijazah asli, ada emboss, ada watermark. Itulah namanya cognitive dissonance. Yang kemudian yang kedua adalah ilusi transparansi. Jadi seakan-akan memang betul kita semua yang hadir pada gelar perkara khusus itu melihat secara transparan, atau Polda Metro Jaya itu melakukan sebuah transparansi. Padahal yang terjadi adalah ijazah itu diperlihatkan, lembaran dokumen tersebut diperlihatkan hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit dari kejauhan. Itulah yang namanya ilusi transparansi. Tambah lagi cognitive overload. Kenapa? Karena ijazah itu ditunjukkan pada hampir tengah malam yang mulia, di mana pertemuan gelar perkara khusus itu sudah terjadi kurang lebih sekitar 7 jam. Di mana peserta gelar perkara itu sudah overload, sudah tidak mampu lagi untuk melakukan deep thinking gitu, melakukan analisis mendalam dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadi pada gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Saudara Ali tadi kan sudah menerangkan tentang neuroscience. Sekarang hubungannya dengan epidemiologi perilaku, bagaimana dijelaskan atau diterapkan kepada peristiwa-peristiwa ijazah dan itu gimana itu? Sebetulnya salah satu hal yang buat saya merupakan sebuah hikmah atau blessing in disguise, Pak pengacara, karena ilmu epidemiologi perilaku ini terpakai sekali yang mulia. Jadi jadi dengan perhitungan Bayesian matematika model, bagaimana epidemiologi yang merupakan ilmu matematikanya kedokteran itu ternyata bisa digunakan untuk memberikan penjelasan saintifik terkait dengan masalah ini. Dan kemudian ilmu perilaku itu bisa kemudian dilakukan kuantifikasi, saintifikasi dengan menggunakan matematika. Jadi ketika matematika sudah hadir, sebetulnya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang mulia. Karena matematika itu adalah karunia Allah yang digunakan betul-betul untuk memberikan penjelasan atas segala sesuatu secara akurat dan tidak bisa lagi diperdebatkan sebetulnya. Tidak berbohong ya, matematika. Tidak bisa bohong. Ya. Nah, Saudara Ali, sekarang kita beralih lagi ke topik yang berbeda. Saudara Ali kan pernah melakukan penelitian terhadap berbagai macam spesimen yang tadi juga ada sneak peek-nya sedikit atas presentasi Saudara Ali ya. Kemudian Saudara Ali juga menemukan berbagai spesimen ijazah ya, dari ijazah yang ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehudanan UGM, kemudian yang spesimen yang Saudara lihat di hadapan Saudara itu. Terus kemudian ada lagi yang kami tidak memperoleh image-nya, itu adalah yang versi baris krim ya. Ada versi baris krim yang gelar perkara tanggal 22 Mei itu ya. Terus kemudian ada versi Polda Metro Jaya spesimen. Terus kemudian ada lagi yang versi-versi yang nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh ahli berikutnya, itu adalah yang berhasil digali dari KPU maupun KPUD semua. Nah, pertanyaan kami, apakah ahli bisa menyampaikan analisis perilaku perihal ini semua? Mungkin kalau ada slide-nya bisa sambil duduk. Siap yang mulia, izin. Ya, ini masih berkaitan dengan keahlian saya yang mulia. Jadi mohon untuk di-scroll di awal. Jadi ini berkaitan sekali dengan ilmu perilaku ya. Setidaknya ya dari awal ya, dari awal. Nah, ya itu tuh tadi yang ada foto Dekan Kehutanan UGM. Nah, saya mohon izin karena ada sedikit kesalahan tulis, seharusnya 22 Oktober 2022 yang mulia. Mohon izin. Ya. Jadi tanggalnya adalah 22 Oktober 2022
di mana Dekan Kehutanan UGM Dr. Sigit Sunarta untuk yang iya 2022 saya izin Ada typo, ya, ada typo 2022 itu untuk yang pertama kalinya spesimen ijazah Joko Widodo itu muncul secara ofisial dikeluarkan oleh Dekan. Nah, ini di sini tampak sekali ada sebuah wacana perilaku, fenomena perilaku. Pertama adalah peristiwa itu terjadi setelah untuk yang kedua kalinya Pak Bambang Tri sebagai peneliti jurnalistik itu mengalami pemenjaraan ya tahun 2022, kemudian ditambah dengan Gus Nur mengalami pemenjaraan pada waktu itu, sehingga pada saat itu sangat viral terkait dengan ijazah Joko Widodo ini, karena dalam 2 kali persidangan yang ditempuh oleh Pak Bambang Tri sama sekali tidak keluar spesimen ijazah Pak Joko Widodo baik dalam bentuk asli maupun dalam bentuk fotokopi. Nah, kemudian karena situasi menjadi viral, maka sepertinya Universitas Gadjah Mada UGM itu berinisiatif untuk melakukan klarifikasi. Yang pertama adalah pernyataan rektor secara naratif ya tanpa ada dokumen, kemudian ditambahkan dengan kemunculan dari fotokopi ijazah itu untuk yang pertama kali. Nah, dari fotokopi ini karena saya adalah selain seorang peneliti epidemiologi perilaku, saya juga meneliti biomolekuler yang mulia. Karena itu mata saya itu sangat terlatih untuk melihat barang-barang kecil. Nah, jadi ketika dokumen itu dikeluarkan oleh Dekan, saya langsung melihat kepada 2 artefak di situ yang secara perilaku itu aneh. Pertama adalah ijazah itu ternyata terlipat di tengah-tengah persis. Ya, ijazah itu ternyata terlipat di tengah-tengah persis. Ya, itu ada lipatan di tengah tuh ya. Nah, lipatan ya. Lipatan. Nah, ada lipatan. Tidak mungkin orang memiliki ijazah, apalagi ijazah kelas Universitas Gadjah Mada, menyimpan ijazahnya secara terlipat. Ya, maka ketika muncul nanti ada spesimen ijazah lain yang tidak terlipat, berarti kita bisa melakukan hipotesis bahwa ada 2 varian atau ada 2 versi. Ya, pertama itu. Kemudian satu lagi artefak yang sangat mencolok di sini, ada noktah di tengah di gambar logo. Yang semula dulu ketika saya belum tahu di tahun 2022, noktah kecoklatan itu saya pikir apa tumpahan kopi atau tumpahan teh. Tapi kemudian 3 tahun kemudian ketika saya mendapatkan ijazah asli dari seseorang yang lain, almarhum Pak Bambang Budiharto, ijazah pembanding, ijazah asli, disitulah saya tahu apa arti noktah tersebut yang mulia. Ternyata noktah tersebut adalah bleberan tinta. Bleberan tinta yang berkemungkinan terjadi karena usia dari dokumen tersebut. Ini masih hipotesis yang mulia ya. Nah, kemudian yang aneh lagi yang kedua tentang perilaku adalah mengapa bukan yang bersangkutan sendiri yang mengeluarkan ijazah tersebut? Mengapa harus diwakili oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM? Misalnya saya saat ini pun juga membawa ijazah saya yang mulia. Kan dengan bangga saya sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada, ketika ditanya orang, jangankan ditanya, nggak ditanya pun saya bawa yang mulia kan? Karena saya bangga, jadi dengan mudah saya membawa ijazah saya untuk saya pertunjukkan kepada siapapun yang membutuhkan. Ya, saya punya 3 ijazah di kedokteran di UGM. Tetapi yang bersangkutan ini menunjukkan sebuah perilaku yang tidak lazim. Setelah dari 2016 sampai 2022, kemudian muncul yang dimunculkan malah orang lain, bukan yang bersangkutan sendiri. Jadi disitulah kemudian muncul curiosity. Itulah awal mula saya kemudian melakukan penelitian terhadap persoalan fenomena ijazah Joko Widodo ini yang mulia. Ya. Nah, berikutnya lagi yang menarik adalah lanjut pada kemunculan yang ketiga, ya, ada kemunculan yang kedua yaitu ijazah versi Dian Sandi Utama. Nah, ini saya bahas kepada kemunculan ijazah spesimen ijazah yang ketiga, yaitu di tanggal 22 Mei 2025 pada peristiwa presentasi atau laporan oleh Bareskrim yang mulia.
pada tanggal 22 Mei 2025, Barreskrim menunjukkan 2 spesimen ijazah. Ini mungkin orang-orang tidak terlalu paham. Pada hari yang sama, Barreskrim menunjukkan 2 spesimen ijazah. Yang pertama adalah yang dimunculkan pada slide proyektor yang besar, bentuknya seperti ini. Dan kalau kita melihat 2 artefak yang tadi saya sebutkan, maka tampak kemungkinan besar yang muncul di Barreskrim ijazah yang pertama ini adalah dari sumber yang sama dengan Dekan Kehutanan UGM. Karena ada 2 artefak yang menjadi ciri khas dari fotokopi tersebut. Pertama adalah lipatan di tengah-tengah dan noktah bleberan tinta. Nah, pada hari yang sama, lanjut, Barreskrim juga menampilkan 1 ijazah lagi ini. Ijazah ini muncul di hari yang sama, di saat yang sama. Ijazah yang oleh Pak Joko Widodo dikatakan ini ijazah yang saya serahkan kepada Barreskrim, dibawa oleh adik ipar beliau. Jadi tangan yang terlihat itu adalah tangan dari adik iparnya Pak Joko Widodo, menunjukkan ada ijazah. Kita bisa melihat dengan kasat mata tanpa harus menggunakan ilmu bahwa ijazah tersebut tidak terlipat, dan ijazah tersebut tidak ada noktah bleberan tinta. Padahal pada saat yang sama ada 1 varian ijazah dalam bentuk fotokopi yang terlipat dan ada bleberan tinta. Nah, ini artinya kan berarti ada 2 versi ijazah nih dalam saat yang sama, yang mulia. Nah, ini sebagai catatan, ini perilaku lagi, yang mulia. Jadi saya membuat sebuah premis. Kalau Barreskrim itu mengeluarkan 2 versi ijazah pada hari yang sama, maka sebetulnya Barreskrim memberikan sinyal. Saya sebagai peneliti menangkap resonansi sinyal itu. Peneliti itu nalurinya kan selalu meneliti kepada setiap hal yang tidak sesuai. Maka saya tanya dalam hati saya, dalam pertanyaan ilmiah saya, apakah sebetulnya Barreskrim ini bermaksud untuk memberikan petunjuk kepada saya, hai peneliti, tolong teliti lebih lanjut dari 2 spesimen yang kami dapatkan. Itu ya, yang mulia. Disitulah kemudian saya terus melanjutkan penelitian saya. Dan kemudian muncullah sebelum peristiwa Barreskrim 22 Mei 2025 itu di tanggal 1 April 2025. Ini juga studi perilaku lagi. Nah, ini dia. Jadi seseorang masyarakat biasa bernama Dian Sandi bisa-bisanya mendapatkan akses atas ijazah yang diklaim oleh yang bersangkutan sebagai ijazah asli dari Pak Joko Widodo. Dan pada beberapa waktu kemudian ternyata itu dibenarkan oleh Pak Joko Widodo sendiri dalam satu video. Jadi Pak Joko Widodo sendiri menyatakan bahwa saya sudah memberikan maaf kepada, antara lain ya, saya sudah memberikan maaf kepada Mas Dian Sandi karena telah memposting ijazah saya. Artinya Pak Joko Widodo membenarkan secara implisit bahwa apa yang diposting oleh Dian Sandi ini adalah ijazah dari beliau. Nah, ini adalah sebuah perilaku yang menurut penelitian, menurut sisi saintifik itu juga tidak sesuai. Kalau memang pada waktu itu yang bersangkutan sudah ingin waktunya untuk mengeluarkan ijazah so-called asli, yang disebut sebagai asli, dan dikeluarkan pada waktu itu senarai dengan peristiwa di mana saya dikriminalisasi, dilaporkan polisi, mengapa bukan beliau sendiri? Mengapa bukan beliau sendiri? Artinya apa? Kalau kita mau bicara dari sudut pandang heuristik, sebetulnya yang bersangkutan ini juga ragu-ragu. Ada sebuah keraguan, ada sebuah ketidakpercayaan diri. Nah, keraguan ini saya hitung lagi, yang mulia, dengan Bayesian. Hitung lagi, harus dihitung lagi. Dan ada pada buku saya, buku Jokowi White Paper, di mana itu hasil penelitian saya bersama 2 teman yang lain. Jadi ternyata kenapa Pak Joko Widodo pada waktunya ijazah itu disebut asli itu muncul, kenapa bukan beliau sendiri? Bahkan pada waktu itu berkali-kali beliau mengatakan, saya akan membawa ijazah saya ke pengadilan.
di saat itu. Tapi ternyata sampai dengan hari ini tidak terjadi Kalau juga. itu perilaku apa, Saudara Ali? Ya itu. Yang mengatakan janji akan membawa tapi tidak tidak direalisasi. pernah direalisasi. Itu kalau itu perilaku apa? Itu jadi memang ini saya harus mengatakan dengan bahasa harfiah. Sejalan juga, senarai juga dengan perilaku yang menjadi habituasi dari yang bersangkutan, yaitu habituasi berbohong. Ya. Kebiasaan. Oke, Saudara Ali akan. Ya, habituasi. Nanti Saudara sempat menyebut ada ijazah. Mohon izin majelis P9 yang P9. Analisa itu. Baik. Nah, Apa yang bisa Saudara sampaikan menurut kalian Saudara perihal bukti P9 yang kami perlihatkan kepada Ya. Ali? baik, izin di scroll slide. Saya ingin menunjukkan hal yang menarik pada ijazah P9 ini yang mulia. Lanjut. Tadi sudah dikoreksi. Sudah. Sudah masuk ya. Sudah kirimkan. Udah apa? Saya kirim yang terakhir tadi. Yang dikirim yang terakhir. Lanjut. Sudah. Terus Sudah. enggak ada koreksi, ada tambahan. Halaman berapa? Yang paling akhir. Paling akhir. Paling akhir. Tadi kelihatan Halaman Ada ijazah. P9 ya. Pada spesimen ini, dan saya pun juga menjadi saksi yang mulia. P9 ya. Ya. Jadi ijazah asli ini saya pun juga melakukan penelaahan dengan panca indera saya, karena saya menemukan, Pernah melihat aslinya? melihat aslinya. Ya. Karena itu saya tahu persis Panca indera. panca indera. Ya. Saya bertemu dengan ijazah ini langsung. Asli panca indera. Nggak bisa kita nyatakan ya berarti kan? Bukan, dia melihat ketemu dengan pemilik ijazah. pemilik ijazah. Jadi panca indera jadi Maksudnya Lambang itu Dengan siapa Pak? pemilik ijazah ini. Siapa namanya? Ahli warisnya yang pernah menjadi saksi di sini. Ya. Jadi saya datang ke rumahnya, melakukan pengujian dengan panca indera saya, dengan mata, dengan terabaan, sehingga saya tahu persis bagaimana arsitektur dari ijazah asli Kehutanan UGM ini. Tahun yang sama. Ya, di tahun yang sama. 185 ya? Iya, tahun 1985. Yang jelas adalah pada ijazah ini tampak sekali ada watermark sebagai arsitektur yang paling dominan pada ijazah ini. Kemudian ada emboss atau cap ceklot untuk mengunci ijazah dari rektor. Kemudian materai yang sesuai dengan undang-undang tahun 2013 bahwa pada tahun 2003. Jadi sesuai dengan undang-undang bahwa materai pada yang berlaku pada tahun 1985 itu Rp500. Jadi ini, nah kemudian ketika saya melakukan pengujian yang mulia, apakah kalau di fotokopi berulang kali itu watermarknya hilang dan apakah embossnya hilang? Ternyata tidak yang mulia. Jadi ini saya fotokopi berulang kali. Ternyata watermarknya Fotokopi. ya, Beberapa. ya, Di berulang kali. ini ya. Hasilnya ternyata watermarknya masih jelas, kemudian embossnya masih jelas. Ya, nah ini tidak terjadi pada ijazah yang dinyatakan sebagai ijazah Joko Widodo Yang dimuat oleh Dian Sandi. yang dimuat oleh Dian Sandi. Kita bisa melihat perbedaannya. Ya, tidak terlihat adanya watermark dan tidak terlihat adanya emboss. Ya. Kemudian ketika di fotokopi ya. Seperti pada yang ada di KIP apa? KIP ya. Nah, ini yang mulia bisa melihat ya, ini sudah tidak ada watermarknya yang mulia, sudah tidak ada lagi embossnya. Nah, jadi kita bisa melihat, bisa melakukan pengkajian. Ini saya fotokopi dengan kertas licin yang mulia. Mulut ember. Ini watermarknya nggak ada yang mulia. Embossnya juga tidak ada.
Ini dilakukan pengujian dengan Penelitian fotokopi. nanti. Iya. Nah, artinya ini jelas berbeda. Ya. Nah, ini yang mulia. Izin. Itu ya. Sudah? Sudah? Ya. Ada. Oh ya. Yang P27, P27, P28. P27 dan P28. Oh, P27, P28. Ya, Silakan. Oke, Saudara Ali. siap. Nah, saudara perhatikan, saudara mengenali itu apa itu yang kami pertunjukkan kepada saudara Ali itu apa itu? Pada P28 Ya, ada 4 foto. ya. Yang menarik adalah foto yang keempat. Oke, Yang ada nama Joko Widodo. oke. Itu yang P27, P27. P27 adalah fotokopi scan dari album alumni. Oke, jadi itu adalah sebagian adalah ekstraksi dari buku alumni ya. Oke. Perhatikan lagi foto yang di situ Joko Widodo di situ. Ya. Sesuai dengan keahlian saudara perihal perilaku. Apa yang saudara Ali bisa terangkan mengenai kejadian itu? Kejadian bahwa dia itu ada di buku alumni UGM tahun pada waktu itu buku alumni diterbitkan tahun 88 1988 kan sudah ada foto itu. Tahun 1988. Iya. Ya. Aduh, Nen. Baik. Apakah itu foto? Berarti kan sama dengan penjelasan saudara dengan foto kan? Ya. Bagaimana sekarang saudara Ali bisa jelaskan mengenai buku alumni itu? Baik, izin ditunjukkan yang ada foto perbandingan foto Pak Joko, foto Joko Widodo. Ya, Stres. mungkin bisa diperbesar. Ya, jadi ini foto yang ada di album alumni yang mulia. Ini juga sudah saya uji ya. Ternyata foto ini identik dengan foto yang ada pada ijazah. Jadi foto yang ada pada P28 ini identik dengan foto yang ada ijazah dari yang nanti. Ini foto identik 100%. Nah, ketika kemudian saya lakukan enhancement dengan teknologi, maka fotonya itu. Ya. Apakah Artinya ini adalah foto identik. foto identik? Oke. Pertanyaan kami selanjutnya, apakah menurut Ali foto yang ada di ijazah itu diambil dari buku ini? Foto yang ada di menurut pendapat Ali, foto yang ada di ijazah itu diambil dari foto ini. Dan ini yang paling tua. Nah. Karena ini yang paling tua. Paling tua dan Bukti itu paling tua, tahun 88. tidak ada rekayasa digital kan di situ menurut Ali. Nah, ada Ya. ya. Oke. Nah, ini foto yang sebelah kiri ya. Foto yang sebelah kiri itu identik ya. Ya. Ini, Ya. yang ini. Di sini, foto yang identik dengan yang ada pada ijazah biasa Ya. dan foto yang identik juga dengan yang ada pada album alumni. Ya. Artinya ini foto yang bersumber dari sumber yang sama. Oke, baik. Dan Dari untuk sumber yang sama. Nah, tetapi dari sisi perilaku, ya. saya ingin menyampaikan sesuatu yang mendahului dalam bentuk kesaksian saya. Pada tanggal 15 April 2025, di mana saya hadir di Universitas Gadjah Mada bertemu dengan rektorat, di mana di situ saya dihadirkan sebagai saksi sekaligus ahli oleh TPUA. Ya. Perihal data-data yang ada pada album alumni yang tidak akurat, seperti sebagaimana yang selama ini kita tahu, terutama asal SMA. Jadi pada masyarakat luas dan diakui sendiri oleh Pak Joko Widodo, beliau itu lulusan dari SNPP 40 Surakarta. Saya harus katakan SNPP 40 Surakarta dan bukan SMA 6 Surakarta. Ini kelihatannya ya, hakim itu sengaja mempermainkan Dokter Tifa supaya bercerita ngalor ngidul. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya, kemungkinan begitu. Jadi dibuat main-main itu, sengaja dikorek itu, biar keluar semua itu, keledungnya itu. Dia nggak tahu kalau Tifa itu lagi dipermainkan mereka, karena hakim udah pinter, dia ngerti pertanyaan mana yang cocok untuk ini, untuk orang ini. Kalau dokter ya kasih itu aja, percuma dikasih pertanyaannya lebih mendalam, karena dia nggak ngerti, bukan profesinya. Ya kayak gini dibiarin aja, ngalor ngidul, tanya ini tanya itu, biasa kayak bercanda gitu loh. Begitu bergabah, begitu ceroboh, melakukan Tapi namanya Dokter Tifa, asal sekolah dia itu ya keliru.
senang-senang aja dia ngobrol gitu. Karena apa? Dia itu nggak merasa kalau sedang di ini artinya dibuat main-main. kita bisa katakan bahwa saya tidak mengambil Itu kan namanya salah profesi, bahwa salah analisa. tertulis di buku Dokter arti ini jadi adalah peneliti berarti ijazah.